Something wrong with the report? Someone in the family murdered Harriet. Good. Spill your drink. She'd seen something across the street. She was murdered. Halo, kembali lagi bersama Mantau Movie in the Yaw. Kali ini gua akan membahas film The Girl with Dragon Tattoo. Film Amerika ini yang disutradarai oleh David Fincher dan Scott Rudin. Bercerita tentang wartawan senior yang memiliki masalah pencemaran nama baik dan dibantu oleh Salander. Dia mengungkap pembunuhan berantai di keluarga Wenger Hendrik, seorang pengusaha besar. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja mulai. Dimulai di sebuah pondok bersalju. Hendrik Wenger, seorang miliarder, menerima bingkisan tanpa nama yang berisi bingkai dengan bunga kering di dalamnya. Lalu scene berpindah pada Michael Blomqvist, seorang wartawan senior yang sedang terlibat masalah hukum karena dituduh membuat berita bohong. Dan scene berpindah lagi. Ini adalah Lisbeth Salander, seorang wanita unik dengan keahlian mata-mata yang bekerja di perusahaan pengamanan. Dan saat ini keahliannya digunakan oleh pengacara Hendrik Wenger bernama Dirk Froud untuk memata-matai Michael. Lisbeth, Mr. Dirk Froud. Something wrong with the report? I'm not paid to give my opinion. So you don't. Suatu saat di malam Natal, Michael mendapatkan telepon dari Dirk Froud. Pengacara itu mengatakan kalau Hendrik ingin bertemu langsung dengannya di kediamannya. Henrik Wenger. Singkat cerita, Michael pergi menggunakan kereta api untuk menemui Hendrik di sebuah kota bernama Henstedt. Sesampainya di kota penuh salju itu, Michael dijemput oleh Dirk Froud di stasiun. Dan ternyata Hendrik sudah menunggu kedatangan Michael di depan rumahnya di sebuah pulau. Hendrik adalah salah satu pemilik perusahaan terbesar di Swedia. Singkat cerita, Hendrik ingin Michael menyelidiki hilangnya Harriet. I need your help. Doing what? This is Harriet. Someone in the family murdered Harriet. Harriet adalah cucu dari Richard, adik Hendrik. Richard adalah seorang Nazi. Dia memiliki anak bernama Gottfried dan menantu bernama Isabella, dan mereka semua sudah mati. Gottfried dan Isabella memiliki dua anak bernama Martin dan Harriet. Harriet menghilang saat usianya 16 tahun di pulau tempat tinggal keluarga Wenger. Saat itu keluarga Wenger sedang mengadakan acara keluarga besar. Tiba-tiba di jalan satu-satunya menuju pulau itu terjadi kecelakaan beruntun yang membuat akses jalan tertutup, dan keluarga Wenger mencoba membantu korban kecelakaan itu. Setelah itu, Hendrik baru sadar kalau Harriet menghilang. Setelah bertahun-tahun hilangnya Harriet, anehnya setiap Hendrik berulang tahun, ada yang mengirimkan kado yang sama seperti Harriet berikan sebelum dia menghilang. Give me each year on my birthday. Hendrik menawarkan banyak uang dan juga berjanji membantu Michael memenangkan persidangannya. Hendrik sangat mencurigai salah satu dari keluarganya sendiri atas hilangnya Harriet. Lalu scene berpindah. Salander adalah anak yatim piatu yang segalanya diurus pemerintah melalui Mr. Palmgren. Suatu saat Salander menemukan Mr. Palmgren pingsan di rumahnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata Mr. Palmgren terserang stroke. From the fall itself or from a stroke that led to the fall. I'm hopeful he'll regain consciousness, but that's not assured. Dan scene berpindah di mana Michael sudah menyetujui permintaan dari Hendrik. Dan Michael sekarang tinggal di sebuah pondok dekat dengan rumah Hendrik agar lebih mudah menyelidiki keluarga Wenger.
Scene berpindah ke Salander. Untuk mendapatkan uang, Salander kini ditunjuklah seorang bernama Niels Bierman. Dari tampangnya Bierman seperti orang yang semena-mena, dan dia mengatakan kalau uang Salander akan diberikan bulanan dan dia harus memberikan laporan atas pemakaian uang itu. On balance, I will have to assume the difference is going to drop. Dan itu membuat Salander sangat gedek. Scene berpindah di mana Mikhail lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Liv. Wanita itu membawa Mikhail ke rumahnya dan bertemu dengan Martin. Martin adalah kakak dari Harriet, dan tidak ada yang spesial dari pertemuan itu. It's just the news station. You can blame her, it's wonderful. Di lain waktu, naas laptop Lisbeth dijamret. Untungnya dia bisa merebut kembali, namun sayang laptop itu rusak. Dan dia harus minta uang untuk membeli laptop baru. Lalu scene berpindah lagi. Mikhail kedatangan tamu bernama Cecilia. Pertemuan singkatnya dengan wanita yang sepertinya kedinginan sedingin tampangnya itu. Dia menyarankan untuk bertemu sepupunya bernama Anita di London untuk mendapatkan informasi mengenai Harriet. Actually, my sister Anita was closer to her in age. Not to guess, London. Left. Moved to London, that was it. Don't be surprised if she tells you to fuck off. Setelah itu Cecilia pergi dan scene kembali lagi ke Lisbeth. Bolak-balik aja nih ya. Lisbeth menemui Bierman untuk mendapatkan uang yang akan digunakannya untuk membeli laptop baru. Namun Bierman memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh dan Lisbeth juga dipaksa untuk memberinya job itu ya. Bila Lisbeth ingin diberikan uang. Dan Lisbeth pun terpaksa karena dipaksa. Sesampainya di rumah, Lisbeth terus memikirkan cara membalas dendam kepada Bierman. Scene berpindah ke London di mana Mikhail pergi ke sana untuk menemui salah satu keluarga Wenger yang bernama Anita Wenger. Excuse me. I probably should have made an appointment. So, you're looking for investment, Count? Tapi sayangnya Anita hanya memberi sedikit cerita tentang keluarga Harriet, ibu yang gila dan ayahnya yang seorang pemabuk. Easy, mother. Drunken father. You could tell that something was going on. Lalu scene berpindah lagi. Lisbeth yang sangat ingin membalas dendam kepada Bierman, dia kembali meminta bertemu Bierman untuk meminta dicairkan uang. Kali ini dengan alasan untuk keperluan makan sehari-hari. I'm fine. I'm sorry I missed our appointment. I had a lot of work. Can I come to your office tonight? Pertemuannya sekarang berlangsung di rumah Bierman. Salander sudah mempersiapkan kamera pengintai agar bisa merekam kejadian tidak senonoh yang dia perkirakan akan terjadi. Namun, ternyata lebih dari yang dia perkirakan. Bierman mengajak Salander ke kamar dan langsung memborgol tangan Salander, juga merantai kaki Salander di tempat tidur. Namun kamera yang sudah Salander persiapkan tetap bekerja. Setelah kejadian tragis yang menimpanya, Salander pulang dengan dendam yang sangat menggila-gila. Dia sangat ingin membalas dendam. Lalu Salander pergi kembali menemui Bierman di rumahnya. Di pertemuan ketiga kali ini, Salander sangat lebih siap. Begitu masuk ke dalam rumah Bierman, Salander tanpa basa-basi langsung menyerangnya dengan stun gun, lalu mengikatnya dalam kondisi telanjang. Kemudian Lisbeth meminta agar Bierman merilis surat pembebasan dirinya dari kewajiban mendapatkan perlindungan dari legal guardian. Look at me. Go to my bank and tell them that I alone have access to my money. I'm insane. Salander juga menato perut Bierman dengan tulisan, "Saya babi pemerkosa." Scene berpindah di mana Mikhail tidak sengaja menemukan foto-foto sebelum Harriet menghilang. Lalu dia pergi ke tempat di mana foto itu diambil. Setelah Mikhail pergi ke gedung arsip di mana tempat itu masih menyimpan lengkap foto-foto di tahun hilangnya Harriet Wenger, lalu Mikhail membawa arsip foto itu dan menjadikannya foto kolase berurutan atau yang biasa disebut stop motion ya. Dan gak disangka, dalam foto itu jelas sekali kalau Harriet seperti ketakutan dan menghindari sesuatu.
Keesokan paginya, Michael yang habis jalan-jalan dikagetkan dengan kedatangan anaknya, Nila. Nila adalah seorang anak yang agamais. Nila akan pergi ke Kelefti untuk menghadiri acara perkemahan Alkitab setelah mengunjungi Michael. Sesaat setelah makan dan berbincang, Michael mengantar Nila ke stasiun. Nila berkata yang membuat Michael bingung tentang kalimat kutipan Alkitab yang ada di meja ayahnya. Oh, don't go too hard on the Catholics. The Bible quotes by your dad. Karena saking penasarannya, Michael langsung pulang dan memeriksa tulisan itu. Ternyata itu adalah catatan Harriet. Michael memeriksa nama-nama yang tertera pada masing-masing baris dan kode angka sebagai ayat. Dan isi dari tiap baris ayat itu berisi bentuk siksaan yang diterapkan kepada para pendosa. Or sorcerer shall be put to death by string off its head, cleave its wings, and burn. Michael kemudian menelpon Mr. Morrell. Dia menanyakan kondisi korban yang bernama Rebecca yang pernah ditanganinya saat ditemukan. Morrell menyebutkan bahwa mayat Rebecca ditemukan dalam keadaan tangan dan kepalanya ditebas. Michael mendapatkan kecocokan antara catatan Harriet dengan kasus yang pernah ditangani detektif Morrell tahun 40-an. Rebecca Jacobson was decapitated. Namun sayang perbincangannya harus dihentikan karena Michael melihat ambulans yang menuju rumah Mr. Henrik. Lalu malam harinya, Michael bertemu dengan Dick Frost. Michael berkata kalau dia membutuhkan asisten dalam menjalankan tugas ini. I need a research assistant. Can you authorize that? Have one in mind? Lalu Frost mempromosikan seseorang yang telah dipercayainya sebelumnya untuk memata-matai Michael. She did the background check on you. The what? I want to read that. Lalu scene berpindah. Lisbeth yang sekarang sudah tidak terikat dengan negara dengan segala aturan yang membelenggunya, dia party-party sampai pagi. Dan dia membawa seorang wanita ke kosannya. Lisbeth ini ternyata cewek yang serba bisa. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Dan pada pagi harinya ternyata tiba-tiba saja Michael datang ke kosan Lisbeth. Who is it? Lisbeth kelihatan gedek karena Michael nyerobot masuk dan nyuruh temen cewek Lisbeth itu pergi karena katanya Michael mau ngomong sesuatu yang penting. Who do you think you are? You put some clothes on. Get rid of your girlfriend. Nah, di sini Michael mengungkapkan kesalahannya kalau Lisbeth sudah pernah memata-matainya. Tetapi perkataan Michael itu hanya untuk membuat mereka dekat. Lalu Michael mengungkapkan maksudnya yang sebenarnya. Michael ingin meminta bantuan kepada Lisbeth untuk mengungkap misteri pembunuhan berantai dan hilangnya Harriet Wenger. I want you to help me catch a killer of women. Dan tanpa basa-basi, Lisbeth langsung mencari tahu dengan data-data yang dia dapatkan dari berbagai narsum di internet maupun di dunia nyata. I got it. Lisbeth melakukan penyelidikan ke kantor polisi, mencari tahu mengenai wanita-wanita korban pembunuhan yang tidak terpecahkan. Sekaligus juga dia menyelidiki ke TKP dari masing-masing kasus terkait. I have a high metabolism. I can't put on weight. Empty stomach. Beast, their blood shall be upon them, its head, slaughter it, empty its blood. Beberapa hari kemudian, Lisbeth datang ke kabin Michael. Lisbeth dengan hasil investigasinya, semua nama yang ada di list Harriet adalah korban pembunuhan yang sesuai dengan ayat surat Leviticus tentang hukuman terhadap para pendosa Yahudi. Dan satu kecocokan, keluarga Wenger adalah satu keluarga anti-Yahudi. Tapi apa hubungannya dengan Harriet? Am I missing anything? The names. Vangers have more than their fair share of its anti-Semites. Lanjut! Karena semua data masih tidak memberikan titik terang dan waktu sudah larut, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat. Keesokan harinya ternyata Lisbeth bergadang di depan laptop dan mengumpulkan beberapa data pribadi Michael. Dan Lisbeth langsung menutup semua tab di laptop saat Michael bangun dan melihat foto-foto lama saat karnaval. Saat Lisbeth melihat foto itu, ternyata ada seorang di dalam foto itu yang sedang memotret ke arah kamera ini. Gini maksudnya, jadi contoh kita mengambil foto ke seberang jalan, ternyata nggak sengaja ada orang yang lagi memotret juga ke arah kita, gitu maksudnya. Nah, dari hasil foto orang tersebut,
bisa terlihat apa yang sedang Harriet lihat sampai-sampai dia berekspresi ketakutan. Paham ya? But you don't have hers? Lanjut. Dengan data yang ada, mereka harus mencari tukang kayu karena di salah satu foto mereka mendapatkan foto bertuliskan carpentry yang artinya pertukangan kayu. Carpentry. Lalu hal yang tak terduga terjadi. Michael menemukan kucing yang dia pelihara selama di sana mati dengan sadis di depan pintu. Gila sih. Belum apa-apa terornya udah kayak gitu. Lanjut. Michael memulai ke toko kayu terdekat dan menanyakan orang yang ada di dalam foto, dan ternyata mereka kenal. Dan sampailah dia di rumah seorang wanita yang tidak sengaja mengambil foto yang ada di dalam foto itu. His father at the cemetery. But still be alive. His widow. Who took these? Well, she'd seen something across the street. She was murdered. There you are. Thank you. Lalu Michael mengcopy foto-foto tersebut dan mendapatkan satu foto yang sayangnya wajah orang itu terhalang balon. Sedangkan Lisbeth kembali menemui Pak Cabul untuk memastikan kalau dia akan membuat Lisbeth benar-benar terbebas dari urusan kejiwaan. I didn't care much for your last report. Don't speak. I don't want to hear your voice. Just nod. And stop visiting tattoo removal websites. Kembali ke Michael yang lagi lihat-lihat data yang sudah dia kumpulkan. Dia kali ini tertarik untuk melihat-lihat TKP matinya ayah Harriet, dan dia juga mengunjungi rumah di mana keluarga Harriet dulu tinggal. Ketika Michael hendak kembali, ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Untungnya tembakan itu meleset. Terornya makin parah nih. Tanpa diketahui Michael, ternyata Lisbeth memasang CCTV di bedeng tempat Michael tinggal. Lalu Lisbeth terkejut melihat CCTV Michael berlari dengan bercucuran darah. Dan ternyata selain pintar berseluncur di dunia maya, Lisbeth juga pandai menjahit luka. Malam ini mereka harus benar-benar waspada. Lisbeth segera mematikan semua lampu dan sisi gilanya muncul. Dia malah minta Michael buat nganu sama dia. Ya namanya cowok ya, nolak dulu, tapi kesempatan mah nggak boleh dilewatin gitu. Lanjut. Keesokannya Michael melaporkan yang terjadi padanya kepada pengacara Henrik dan Martin. Namun di tengah-tengah perbincangan, Michael ingin meminta izin untuk memeriksa Wenger Industry. You authorize it. With the private corporate records? Henrik would say yes. That's why he has me. This is what he needs to finish. He should have permission. Setelah mendapatkan izin, Lisbeth pergi untuk memeriksa data-data Wenger Industry. Sedangkan Michael menemui Cecilia. Michael meminta untuk bisa bertemu dengan ayah Cecilia. Father was taking pictures that day that no one has seen. I was wondering if you could do that. I don't speak to him, as you know. Well, you won't help me. Setelah bertemu dengan ayah Cecilia, Michael mengatakan kalau temannya tertarik dengan karya fotografinya. Lalu ayah Anita pun mempersilahkan Michael untuk melihat-lihat foto lamanya. Dan di sini Michael menemukan satu foto blur yang dimana setelah ditanyakan kepada ayah Cecilia, itu adalah foto Martin saat muda. Who is this? The blurry one. I can't tell. It's Martin. A handsome but useless young man. Dan di tempat lain, Lisbeth mencari data di mana Wenger pernah mempunyai cabang, dan ternyata di mana Wenger berdiri, maka di tempat itu juga Lisbeth menemukan kasus pembunuhan berlatarkan wanita pendosa Yahudi. Dan faktanya, di setiap cabang perusahaan itu pasti berkaitan dengan ayah Martin, Gottfried. Kembali ke Michael, dia pulang dan mencocokkan foto Martin dengan salah satu foto korban pembunuhan, dan ternyata logo di dalam baju foto mereka itu sama. Saat Michael mencoba menghubungi Lisbeth,
Dia tidak sengaja melihat ke arah rumah Martin. Dan tak mengapa Michael pergi ke rumah itu yang ternyata nggak dikunci. Michael mencoba memanggil Martin tapi tidak ada orang. Michael berkeliling di dalam rumah itu dengan membawa pisau dapur. Dia menemukan ruangan dengan 3 senapan. Tiba-tiba Martin yang habis main golf pulang. Tentu saja Michael yang masuk tanpa permisi kalang kabut. Dia mencoba keluar tanpa diketahui, tapi koplaknya Michael kepleset dan membuat dia ketahuan oleh Martin. Martin menyuruh Michael untuk masuk dengan alasan kalau Henrik ingin dia menanyakan sesuatu, dan scene berpindah. Lisbeth yang masih terus mencari akhirnya menemukan foto Martin muda, foto yang diambil saat matinya Gottfried, ayah Martin. Lisbeth mencocokkan foto Martin muda dengan foto setengah wajah yang didapat dari tukang kayu dan ternyata serupa, yang artinya itu adalah Martin muda. Hello, Martin. Kembali ke rumah Martin. Martin yang nggak sengaja melihat pisau dapurnya hilang, dia langsung mencurigai Michael dan sedikit menjaga jarak. Lalu tiba-tiba tatapan Michael tertuju pada senapan yang ada di ruangan itu. Dan itu makin membuat Martin mencurigai Michael. Martin bertanya soal perkembangan penyelidikan Michael, tapi Michael tidak mengatakan apa-apa. Lalu tiba-tiba Martin mengambil pistol dan menyuruh Michael menaruh pisaunya. Dan Michael dibawa ke ruangan bawah tanah yang dimana Martin memenuhi ruangan itu dengan gas bius saat Michael masuk. Saat Michael sadar, dia sudah terikat dengan kamera recorder di hadapannya. Michael terpaksa berkata kalau dia menemukan foto Martin dan itu membuktikan keberadaannya. Dan juga dia merupakan teman sekolah dari salah satu wanita korban pembunuhan berantai bernama Lina, berdasarkan bed yang ada di dalam foto itu. Sedangkan Lisbeth yang kembali dari Wenger Industri, dia langsung mengecek CCTV karena dia tidak menemukan Michael di sana. Dan ternyata Martin tertangkap CCTV kalau dia telah mengunjungi tempat itu secara mengendap-endap. Scene berpindah. Martin menutup wajah Michael dengan plastik resek dan menggantungnya. Saat Martin mencoba menikam Michael, tiba-tiba Lisbeth datang dan langsung menghajar wajah Martin menggunakan stick golf sampai rubuh. Lalu Lisbeth mengambil pistol yang ditinggalkan Martin dan berusaha mengejar Martin yang kabur menggunakan mobil. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Martin dengan Lisbeth yang menggunakan motor andalannya. Martin yang berusaha menabrak Lisbeth. Setelah Lisbeth berhasil menyalip mobilnya, mobil Martin malah kebalik karena dia simnya nembak. Nah, inilah kesempatan Lisbeth untuk menghabisi Martin. Tiba-tiba saat Lisbeth mendekati mobil Martin, gitu aja. Scene berpindah. Michael dan Lisbeth ternyata udah balik lagi ke bedeng. Michael berpikir kalau Martin tidak membunuh Harriet karena melihat Martin yang bingung saat dia mengatakan Martin telah membunuh Harriet. Lalu Michael berkesimpulan kalau Harriet berhasil kabur dan dia mencoba mencari tahu dengan mendatangi Anita ke London. Tapi kali ini dengan cara yang tidak biasa karena Anita susah didekati. Lisbeth meretas segala yang ada di rumahnya. Lalu Michael memberikan kabar atas kematian Martin. Your cousin, Martin. He died in a car accident last Thursday. Dan berharap Anita menghubungi Harriet dari ponsel atau laptopnya. Tapi ternyata nihil. And she's shopping. Beberapa hari setelah itu, Michael menemui Anita di tempat kerjanya dan mengatakan kalau sebelum mati, Martin menyiksanya dan hampir membunuhnya dan memanggil Anita dengan nama Harriet. Lah plot twist ini. Harriet.
Lanjut. Ternyata Anita sebenarnya adalah Harriet yang merubah identitasnya menjadi Anita. Dan sepupunya Anita yang asli sebenarnya sudah meninggal karena kecelakaan mobil bersama suaminya. Lalu Michael mengeluarkan foto dan menanyakan apakah itu foto dirinya. Lalu Harriet bercerita dia diperkaos bapaknya saat umur 14 tahun. Lalu dia mencoba memberitahu kakeknya yaitu Henrik. Tapi dia takut karena dia sudah membunuh ayahnya di dermaga saat ayahnya hampir membunuhnya. Anita yang mengetahui semua yang sudah dialami Harriet, dia mengatakan lebih baik jika dia meninggalkan semuanya dan pergi dengannya. Lalu Anita menyembunyikan Harriet dan membawanya di bagasi mobilnya, pergi meninggalkan Avenger Family. Kemudian di akhir cerita, Henrik pun berbahagia bertemu cucunya yang akhirnya kembali. Nah gitu aja, kirain Martin bakal ngasih kejutan lebih ke Lisbeth dan Michael di rumahnya gitu ya. Ternyata gitu doang, ya lumayan lah. Seru sih. Gimana filmnya? Walaupun begitu ya, plot twistnya emang seru sih, tapi akhirnya juga seru sih. Ya udah, gue rekomendasiin film ini buat kalian ya. Jangan lupa ditonton full movie-nya. Buat kalian yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Oke, segitu aja kali ini. Salam mantau movie.